Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Yesi Hermayani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Eh, yang saya hormati Bapak fasilitator kami, Bapak Pariaman Siragi dan Ibu PP kami, Ibu Kasimah. Pada kesempatan ini kami bertiga akan mengadakan latihan coaching. Saya bertindak sebagai pengamat ataupun observer dan rekan saya Tengku Sepri Wahyudi sebagai coach, sebagai coach ya, Iya, Bu. dan Ibu Nur Hamidah Sinaga sebagai coach. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai observasi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada coach sebelum melakukan coaching. Adapun pertanyaan ini mengenai tentang coaching yang akan kita lakukan itu kita menggunakan alutsista. Iya. Sebelum kita melakukan kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada coach, yaitu Ibu Nur. Iya, Bu. Poin yang akan saya amati itu nanti ada tercantum dalam rubrik ataupun yang harus saya isi. Saya akan mengamati tentang alutsista, di mana di dalam kegiatan coaching ini saya ingin Ibu bisa menampilkan tentang tujuan permasalahan tersebut, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, Ya, semoga nanti pas terjadinya coaching terlihat alutsista tadi. Ya begitu ya Bu Nur ya. Iya, Bu, ya. Terus pertanyaan saya untuk Bu Nur sebagai coach adalah untuk melakukan coaching ini, kompetensi apa yang Ibu miliki? Untuk melakukan coaching ini, saya memiliki kompetensi yang pertama, kesadaran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh begitu, berarti ada 3 kekuatan ataupun kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Iya, Di Bu, ya. antaranya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berbobot, iya. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi apa yang paling ingin Ibu observasi? Kompetensi yang paling ingin saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, berarti Ibu nanti kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. berbobot, Gitu ya, Bu, iya. ya? Iya, Bu, ya. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu, gitu kan, apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan ataupun harapan Ibu dengan terjadinya coaching ini? Indikator yang saya inginkan dari kompetensi yang saya kembangkan ini, saya mampu mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Lalu saya juga mampu membuat coach menggali ide-ide hebat untuk bisa diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi, Bu. Itu indikatornya, Bu. Oh begitu ya, berarti Ibu ingin si coach bisa menemukan ide-ide baru. Itu Iya, Bu, harapan iya. Ibu. Iya. Oke, saya udah melakukan coaching. Bisa kita lanjutkan ke coachingnya langsung, yaitu Ibu Nur Hamidah Sinaga sebagai coach dan Bapak Tengku Sepri Wahyudi sebagai coach. Boleh langsung dilakukan latihan coachingnya. Silakan Ibu Nur. Baik. Pak Yudi ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum Pak Tengku. Waalaikumsalam, Bu. Oh iya, Bu. Maaf, Bu ya. Terima kasih, Bu. Ini saya sengaja nih, Bu, mengundang Ibu ke lokal saya nih, Bu. Iya, Silakan, iya. Bu. Duduk, Bu. Silakan.
Iya. Baik. Apa ini Pak yang ingin dibicarakan pada siang hari ini? Iya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, seharusnya saya yang jumpai Ibu nih. Tapi ya itulah, karena ada pula tadi siswa nih Bu, ada cedera sedikit di kakinya. Jadi saya obati, makanya saya agak lama tadi. Saya nggak nyangka juga kalau Ibu yang datang. Tapi Ya, ya enggak alhamdulillah apa-apa lah. Terima Pak. kasih sekali lagi Bu. Iya Pak ya. Mengenai pertanyaan Ibu tadi Bu, Mm-mm. eh, tentulah saya adalah sedikit unek-unek nih Bu. Ada sedikit harapan saya sama Ibu. Dan Mm-mm. saya memandang kayaknya bukan rekan-rekan lain tak berpotensi, bukan seperti itu sih. Tapi Mm-mm. saya lebih merasa kalau ngomong sama Ibu ini lebih enak, lebih nyaman. Dan kayaknya lebih ada solusi kayaknya. Gitu Makanya ya saya Pak ini ya. lebih berharap ke Ibu. Iya Pak ya. Jadi Iya. gini Bu, ini kan bulan Ramadan nih. Mm-mm. Jadi kemarin saya ada nih cerita sama guru bidang studi agama. Mm-mm. Jadi saya bilang sama Bapak itu, Pak, ini kan agama nih. Iya, pas nih momennya suasana Ramadan, saya bilang. Terus kata dia, maksud saya gini, gimana kalau acara Ramadan ini kita buatlah kayak kita muda-muda dulu, kayak kita sekolah-sekolah dulu. Gimana tuh kata dia. Kita Mm-mm. buatlah macam suatu catatan amal. Memang Iya iya. amal tuh nggak mesti dicatat kan gitu. Memang benar sih. Tapi itu kan sebagai motivasi juga. Selain motivasi bagi murid juga adalah alasan nanti. Mana tahu kan kalau ada orang tuanya, udah kau jangan ke sekolah lagi, jangan ke masjid lagi, kau ribut aja. Tapi dengan ada Mm-mm. itu kan orang tua nggak jadi marah tuh anaknya. Iya Dan Pak ya. anak itu pun fokus dia. Itu harapan saya. Tapi sampai sekarang kayaknya nggak ada itu. Sampailah libur hari ini. Mm-mm. Nggak ada kegiatan edukasi guru bidang studinya. Itu jadi pening juga saya. Apa mau saya buat nanti ini? Nah, itu ke depannya gimana? Itu makanya saya mau tanya Ibu. Gimana kira-kira solusinya itu, Bu? Oh, gitu ya Pak ya. Jadi Bapak menginginkan supaya adalah catatan kegiatan gitu, kegiatan Ramadan untuk anak-anak gitu ya Pak ya. Iya Bu, gitulah Bu. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak capai atau tujuan apa yang ingin Bapak capai dari percakapan kita pada hari ini? Ya, tujuannya yang pertama itulah selesai permasalahan saya ini. Kemudian Mm-mm. adalah jalan keluar yang baik yang Mm-mm. kira-kira bisa lah yang kita jalankan. Kemudian apa maksud dan tujuan saya yaitu Mm-mm. satunya supaya anak itu berkegiatan lah di bulan Ramadan ini. Itulah Iya kira-kira Pak Bu. ya. Jadi seberapa penting ini Pak eh, kegiatan yang ingin Bapak eh, terapkan ini? Seberapa penting menurut Bapak ini Pak? Ya bagi saya Bu tentunya sangat penting karena Mm-mm. sekolah kita ini kan sekolah penggerak. Oh iya Salah iya Pak. satunya itu kan religius. Iya. Artinya anak ini sama juga berkebutuhan dasarnya awalnya itu kan itu. Kebutuhan dia itu kan ada dua tuh. Ada fisik dan rohaninya. Kalau Mm-mm. kita ini kan mengembangkan ilmu aja tapi rohaninya enggak. Itulah nanti kalau anak kurang ajar kita marah. Padahal didikan rohaninya kurang juga. Itu menurut saya tuh. Bu. Itulah yang mau saya capai itu, Bu. Oke, jadi sampai hari ini langkah-langkah apa saja ini Pak yang sudah Bapak ambil? Eh ini kan libur nih, Bu. Mm-mm. Jadi ya nggak ada langkah sih. Tapi sebelum libur ada langkah saya ambil. Mm-mm. Langkah pertamanya itu saya jumpai itu guru bidang studi tadi itu saya cerita sama ibu tadi. Saya Iya. jumpakan, saya suruh dia buat program seperti itu, bukan menyuruh sih, Mm-mm. meminta lah. Iya. Nggak bisa satu sekolah mau kelas saya aja, saya bilang. Tapi sampai sekarang belum tercapai gitu, Bu. Jadi langkah Bapak hanya masih menjumpai guru agama tersebut ya Pak ya? Iya, Bu, iya, Bu. Iya, jadi adakah rencana lain Pak supaya kegiatan yang Bapak ajukan ini terrealisasi gitu Pak? Ada rencana-rencana lain yang ingin Bapak lakukan? Ya ada beberapa sih, Bu. Mm-mm. Ada beberapa sebenarnya. Yang pertama akan saya ulangi lagi Mm-mm. berbahasa kepada guru tersebut waktu masuk nanti itu yang pertama. Iya. Mm-mm. Dan yang kedua kalau memang lah nggak juga ada
mungkin karena dia ada kesibukan lain, kita juga tahu kan, apalagi dia ini baru lulus P3 juga mungkin. Mungkin dia banyak urusannya, tak sempat dia, bukan karena dia tak mau, tapi Iya, karena iya. faktor pekerjaannya yang ribet mungkin. Mm-mm. Kemungkinan kalau saya ambil alih aja itu, kelas saya aja yang buat program itu. Itu rencana saya tuh, Bu. Hmm, gitu ya Pak ya. Jadi langkah Bapak tadi yang pertama menjumpai teman Bapak lagi ya, Iya, rekan Bu. sejawat Bapak tadi. Lalu yang kedua Bapak ingin membuat hanya kelas Bapak saja. Iya, Jadi tidak ada rencana lain Pak. Dua rencana ini saja yang akan Bapak lakukan. kayaknya bagi saya itu yang paling memungkinkan, Bu. Jadi apabila rencana inilah Bapak lakukan, mungkin ada hambatan atau ada tantangan nantinya Pak ke depan. Bagaimana itu ya Pak ya? Iya, kalau tantangan saya rasa ya kembali lagi nantinya ya. Tapi tantangan yang paling Mm-mm. potensialnya itu yaitu bisa saja gurunya tak apa namanya? Saya omongkan pun dia pada opsi yang pertama tadi. Iya. Saya berbahasa pun sama guru-guru tuh kok ya paling nanti terakhir habis Ramadan. Itu opsi pertama. Kalau untuk opsi kedua, permasalahannya nilainya nggak masuk. Iya. Nah, nilai Gitu ya sikapnya Pak nggak ya. masuk. Karena Mm-mm. nilai itu tak saya yang memberikan kan seharusnya kan nilai sikap itu kan guru agamanya yang berhubungan langsung. Tapi kalau saya yang buat itu dia nilai sikapnya tak masuk tuh. Oke, baiklah. Jadi rencana Bapak yang pertama dan yang kedua tadi sudah pasti ada potensi baiknya ya Pak ya. Ada Bu, pasti itu. Jadi untuk itu kira-kira rencana yang Bapak buat ini kapan ini akan Bapak laksanakan? Ini secepatnya pastinya. Iya, iya Nah, Pak. kalau memang Ibu tanyakan kapan waktunya, ya ini kan berusaha memang untuk harus cepat juga ini karena lama-lama juga Lebaran habis juga. Jadi rencana saya ini masuk inilah nanti Bu. Masuk nih langsunglah saya terapkan. Tapi itulah pilihan yang pertama atau yang kedua nih. Saya masih belum tahu nih Bu. Nengok kondisi dulu lah. Iya Pak, iya iya. Jadi masuk kita habis liburan Ramadan ini ya Pak ya, menyambut Iya, bulan puasa Ramadan iya, ini ya. Itulah nanti rencananya akan Bapak laksanakan seperti itu ya Pak ya. iya Bu. Iya, besar harapan kita ini ya kan. Semoga yang pertama rencana Bapak yang pertama ini dapat terrealisasi biar seluruh siswa di sekolah itu bisa melakukan kegiatan itu ya Pak ya. Iya Bu. Oke, baik. Jadi saya pun menunggu ini Pak, bagaimana hasil dari rencana-rencana yang sudah Bapak siapkan ini terrealisasi. Jadi saya ingin kita bertemu lagi ini Pak. Kira-kira kapan nih Pak kita bisa ketemu lagi? Eh, tanggal 29 ini bisa lah Bu. Pokoknya Tanggal asal masuk 29. nanti saya jumpai lah Ibu tuh lagi balik. Baik, tanggal 29 kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya lah Bu. Saya juga sangat apresiasi nih Pak untuk Bapak sudah memberikan masukan kepada rekan sejawat untuk melakukan kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Saya berharapnya ini juga menjadi motivasi buat saya. Nanti ke depannya kegiatan ini juga bisa saya ajukan untuk sekolah-sekolah dengan rekan-rekan saya yang lainnya seperti itu. Iya Oke, Bu. jadi kita akan bertemu tanggal 29 ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Insyaallah tuh Bu. Oke. Jadi saya ingin melihat bagaimana sih hasil dari rencana yang sudah Bapak lakukan ini. Oke, kita ketemu tanggal 29. Yang lain ada lagi Pak yang ingin kita bicarakan? Eh, kayaknya program saya cuma itu sih Bu. Itu ini yang paling berat bagi saya memang bebannya ini cuma. Iya, baik. Jadi tidak ada lagi ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baik. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita pada hari ini ya Pak ya.
Iya. Kita akan ketemu tanggal 29 untuk melihat bagaimana kelanjutan dari rencana yang sudah Bapak terapkan nantinya. Oke, Bu. Oke, saya akhiri ya Pak ya pertemuan kita pada hari ini ya Pak ya. Iya, Bu. Sebelumnya saya juga ucap terima kasih lah sama Ibu udah mendengarkan unek-unek saya. Tadinya saya cuma berpikir itu aja, nggak ada rencana. Tapi karena ada Ibu bilang rencana, saya pikir-pikir balik. Nah, Iya, paksalah saya buat rencana. Memang cocok juga rencana itu kan, tapi belum saya buat itu aja. oke baik. Jadi tanggal 29 saya melihat hasilnya ya Pak ya. Kita Oke, ketemu Bu. tanggal Siap, Bu. 29. Iya, Iya, terima Bu. Siap. kasih Pak Tengku. Iya, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Makasih Iya. waktunya, Bu ya. Assalamualaikum Pak Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa coaching yang barusan saya lihat, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Tengku bisa terselesaikan, dan luar biasa solusi yang Pak Tengku temukan gitu ya. Ini ada pertanyaan untuk Coach Ibu Nur ya, Bu Nur. Iya Bu, iya Bu. Dalam coaching tadi, alur ceritanya terlihat ya, Bu Nur ya. Ibu juga udah tujuannya jelas, terus identifikasinya juga jelas, rencana aksinya Coach itu sudah menemukan idenya sendiri, luar biasa. Terus tentang tanggung jawab juga terlihat di situ. Luar biasa ya Bu Nur ya. Alur ceritanya terlihat semua, baik itu tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, juga tanggung jawabnya. Dan di sini saya mendengar tadi akan mengadakan pertemuan di tanggal 29. Ya. Iya Bu ya. Dari coaching yang barusan Ibu lakukan dengan coach Ibu dengan coach Pak Tengku, Iya. apakah Ibu merasa puas dengan coaching ini? Maksudnya semua yang udah Ibu persiapkan itu terjadi? Iya Bu. Yang saya harapkan sudah terjadi ya Bu ya. Saya berharap Koci menemukan ide untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Koci itu sendiri. Iya, dan coach udah menemukan ide-idenya sendiri, begitu Iya ya Bu, Bu sudah ya? menemukan ide-idenya sendiri. Dari coaching ini tentu ada rasa yang belum ada mungkin dari kompetensi yang Ibu Nur katakan tadi, ada 3 kompetensi tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Untuk pertemuan di tanggal 29 nanti, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan gitu dari coaching hari ini? Iya. Untuk di kemudian kompetensi yang akan saya kembangkan menurut saya kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Karena di sini kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadinya belum banyak seperti itu Bu. Masih tahap-tahap itu aja gitu. Maksud saya belum banyak saya gali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Koce gitu, supaya si Koce ini lebih menemukan rencana yang lebih hebat lagi. Jadi yang mau saya kembangkan nanti di kemudiannya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin kompetensi itu, Bu. Begitu ya harapan Ibu untuk iya. pertemuan berikut di tanggal 29. Iya. Semoga nanti harapan Ibu terwujud ya. Semoga Iya, nanti muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot di dalam melakukan coaching tersebut. Iya, Bu. Saya rasa cukup sekian latihan coaching kita hari ini, karena alur cerita yang saya amati tadi semuanya muncul gitu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, cukup sekian rasa saya latihan coaching kita hari ini, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.